Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah. Allah memuliakan umat Nabi Muhammad dengan menjadikan mereka umat yang wasat, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Tidak pula melampaui batas yang digariskan oleh syariat dan tidak bersikap teledor, sehingga berada di bawah garis yang ditentukan syariat. Islam mengajarkan kepada kita untuk membuang jauh-jauh ekstremisme dan terorisme. Penyebab ekstremisme dan terorisme adalah bersikap berlebih-lebihan dalam masalah agama. Dan penyebab sikap berlebih-lebihan dalam agama adalah kebodohan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, hindarkanlah diri kalian dari sikap berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah sikap berlebih-lebihan dalam agama." Hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasai dan Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa sebaik-baik perkara adalah sikap pertengahan, tidak melampaui batas yang digariskan syariat, dan tidak berada di bawah batas yang digariskan oleh syariat. Berlebih-lebihan atau melampaui batas, baik dalam keyakinan, perbuatan atau perkataan, akan memunculkan pada seseorang benih-benih kezaliman dan permusuhan. Hal inilah yang kemudian cepat membesar dan menghancurkan umat-umat terdahulu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan diulang sampai 3 kali, "Binasalah orang-orang yang melampaui batas." Hadis riwayat Imam Muslim. Sikap ekstrim jelas tidak hanya membinasakan pelakunya tapi juga meluluh lantakkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 171 yang artinya, "Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar." Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini keyakinan yang moderat tentang Allah dan Rasul-Nya. Seorang muslim tidaklah meyakini bahwa Allah bukanlah sesuatu dan tidak meyakini bahwa Allah adalah segala sesuatu. Akan tetapi seorang muslim meyakini bahwa Allah tidak menyerupai segala sesuatu. Seorang muslim tidak mengangkat derajat Nabi sampai ke derajat ketuhanan kemudian menyembahnya. Tidak juga menurunkan derajatnya sampai mengatakan beliau sama saja dengan seluruh makhluk. Seorang muslim yang moderat tidak mengikuti pendapat Khawarij yang sangat mudah mengkafirkan orang-orang yang tidak sependapat dan sepaham. Mereka bahkan mengkafirkan seluruh pelaku dosa besar serta menghalalkan darah dan harta mereka. Seorang muslim juga tidak boleh mengikuti ajaran bahwa semua agama sama, yaitu aliran yang mengatakan bahwa apapun agama seseorang kelak akan masuk ke dalam surga. Paham-paham semacam itu adalah ekstremisme dalam pemikiran yang bersumber dari kesalahpahaman terhadap Al-Quran dan hadis, dan harus diperangi dengan ilmu. Menurut Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dalam Risalah Ahlis Sunnah wal Jamaah, penyebab paling utama dari sebuah ajaran sesat yang mungkin saja menjadi benih-benih ekstremisme adalah kebodohan dalam masalah agama. Hal itu berporos pada 2 hal. Pertama, tidak menguasai seluk-beluk bahasa Arab dan berbagai gaya bahasa dalam bahasa Arab. Kiai Haji Hashim Asy'ari menegaskan bahwa sekian banyak orang tersesat dari jalan yang benar dikarenakan mengikuti pemahaman orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang berbagai gaya bahasa dalam bahasa Arab. Beliau menyatakan, Al-Ashmui meriwayatkan dari Al-Holil, dari Abu Amr, ia berkata, "Aksaruman, tasdaqo bil Iroki, lijahlihim bil Arabiyati." Kebanyakan orang yang zindik di Irak disebabkan kebodohan mereka tentang bahasa Arab. Kedua, tidak memiliki perangkat keilmuan yang cukup ketika menjelaskan kewajiban bermazhab bagi orang awam. Kiai Haji Hashim Asy'ari menjelaskan, bahwa pemahaman orang awam tidak diperhitungkan sama sekali, selama tidak sesuai dengan pemahaman para ulama besar. Karena sesungguhnya masalah bukan berada pada teks-teks Al-Quran ataupun hadis yang memang sahih, melainkan terletak pada pemahaman yang keliru terhadap teks-teks tersebut. Oleh karenanya, setiap ahli bid'ah dan orang yang tersesat pun mengaku memahami ajaran-ajaran mereka yang batil dari Al-Quran dan hadis. Tetapi itu tidak menyelamatkan mereka dari kesalahan. Demikian penting kaidah ini untuk diikuti dan diamalkan, sehingga Kiai Haji Hashim Asy'ari menegaskan bahwa seseorang yang bukan mujtahid mutlak haruslah bertaklid kepada salah satu dari mazhab 4. Tidak boleh memahami sendiri dan mengambil langsung dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Banyak sekali penyakit, racun dan wabah pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Penyebabnya adalah kebodohan dalam masalah agama dan mengikuti fatwa-fatwa aneh dan menyimpang dari sumber-sumber yang tidak jelas di masyarakat. Kami mengingatkan kepada kita semua untuk menjauhi sikap melampaui batas dan jangan sampai kita terpengaruh dengan orang-orang yang ingin menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Terutama mereka yang merayu kita untuk membunuh orang-orang tua, perempuan dan anak-anak atas nama agama dan menyebut pembunuhan keji itu sebagai jihad. Kesemuanya itu hanya akan memuluskan keinginan musuh-musuh Islam dalam memecah belah persatuan umat Islam dengan memakai tangan orang-orang Islam sendiri. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, ekstremisme dan wasatiyah atau moderasi adalah 2 hal yang saling bertentangan. Memerangi ekstremisme dan terorisme tidak akan berhasil dilakukan kecuali dengan menyebarkan wasatiyah. Jika cahaya wasatiyah telah tersebar,
maka api ekstremisme akan padam. Dan wasatiyah itu adalah nilai-nilai ajaran aswaja yang moderat. Mendekatlah kepada para ulama yang moderat. Timbalah ilmu dari guru-guru yang betul-betul terpercaya dan bersanad serta berajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah Asariyah Maturidiyah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.